Malam 45. Kita mulai aja. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Gladys dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Matematika, dan di PJJ ID aku mengampu subtes penalaran umum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu materi yang penting di penalaran umum dan juga di pengetahuan kuantitatif sebenarnya. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini nggak cuman berhenti di kita, melainkan bisa kita sampaikan ke banyak orang. Selain itu juga kita bisa memanfaatkannya bukan cuman buat UTBK aja, saya juga untuk kehidupan sehari-hari nanti, untuk membuat suatu kegiatan kita menjadi lebih efisien dan lain sebagainya. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak dibatasi. Sekarang kita bakal langsung aja nih masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu perbandingan. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas perbandingan. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Di sini udah aku tulis ya, ada definisi, ada juga notasi, ada juga skill-skill yang diperlukan untuk mengerjakan tipe-tipe soal perbandingan ini. Terus aku juga udah menyediakan contoh soal, dan nanti di akhir aku bakal kasih beberapa challenge yang nantinya bakal kita discuss bareng-bareng, of course. Nah, jadi sebelum itu, seperti biasanya kita belajar, kita harus tahu dulu nih definisi dari apa yang akan kita pelajari. Nah, jadi sebenarnya perbandingan itu apa sih? Itu kan. Nah, jadi perbandingan itu adalah kita sifatnya membandingkan. Ada dua hal nih, misalnya ada ini dan ada ini. Kita membandingkan dua hal ini, gitu. Itu perbandingan secara umumnya. Nah, dalam yang matematika yang mau kita pelajari ini, perbandingan yang dimaksudkan adalah misalnya kita punya suatu nilai, katakanlah X dan Y. Nah, kita bisa menyatakan X dan Y ini dalam perbandingan. Jadi X banding Y. Dengan catatan dalam bentuk paling sederhana. Nah, jadi perbandingan itu apa sih? Perbandingan itu kita membandingkan nilai dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi, yang perlu dicatat di perbandingan adalah bentuk paling sederhana. Jadi, kita harus menyederhanakan dulu. Misalnya, kita punya 5%. Nah, 5% itu kan sama dengan 5/100. Untuk membuat dia menjadi perbandingan itu tadi, kita harus menyederhanakan kembali ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini kan bisa sama-sama dibagi 5. Jadi 1, ini bagi 5, jadi 20. Nah, jadi perbandingannya berapa? 1/20. Itu misalnya. Nah, jadi sebenarnya konsep perbandingan ini tuh notasinya selain kayak gini, nih, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa perbandingan itu adalah kita membandingkan dua hal atau lebih dan dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, jadi di situ dulu konsep awalnya. Setelah itu, kita bakal masuk ke sini, notasinya. Nah, di sini kita alangkah baiknya tahu dulu notasi perbandingan itu bisa gini, pakai titik gini. Ada A banding B, ada Z banding X, ada kalau angka ya, kalau bukan pakai variabel misalnya 3/2, 1/2 gitu. Nah, kalau pakai huruf gini, A banding B, Z banding X. Ini bentuk ini kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan juga. Jadinya A per B. Tuh. Atau ini Z per X. Terus 3/2 dan 1/2. Gitu. Jadi kalau kita menemukan soal-soal yang mungkin kita ngerasanya susah untuk membayangkan dia sebagai bentuk ini,
kita bisa convert atau bikin ke bentuk yang ini. Gitu. Lanjut, kita bakal masuk ke alat tempur atau skills yang diperlukan untuk ngerjain soal-soal tipe begini nih, apa aja sih? Yang pertama, aljabar. Aljabar itu adalah dasar, benar-benar paling dasar yang harus kita kuasai sih buat mengerjain soal tipe apapun kan. Nah, aljabar ini bisa meliputi operasi tadi kayak yang melibatkan variabel gitu-gitu. Selain aljabar ada juga aritmetika. Aritmetika ini tuh ya operasi hitungnya, apakah dia bisa dibikin jadi asosiatif, komutatif, dan lain sebagainya. Dan yang nggak kalah penting adalah modeling. Modeling ini adalah salah satu yang penting di soal perbandingan ini karena kebanyakan soal-soal perbandingan itu kan soal cerita. Jadi dia dari narasi, dari teks lah, kita harus translate dulu ke bahasa matematikanya dengan skills modeling ini. Nah, jadi nanti di soal perbandingan itu dia nanti ada 2 kali lipat lebih apa, dia ada kurang dari apa, gitu-gitu. Terus juga bisa 2 lebih gimana, gitu. Nah, jadi sebelum kita belajar perbandingan, kita harus tahu bahwa ini nih skill-skills yang diperlukan. Nah, gimana caranya kita buat ngedapetin sense dari ngerjain soal-soal perbandingan ini? Ya dengan menguasai skill-skill ini, dengan rajin berlatih. Oke. Jadi itu adalah alat tempur yang diperlukan. Ya, ini fun fact aja kalau mau mempelajari dari dasarnya. Nah, sekarang let's play. Oke, jadi di sini aku udah nyiapin contoh soal nih. Setiap tahun ajaran baru, anggota tiap kelas dirombak. Nah, di kelas 12 MIPA 3, banyak siswa laki-laki adalah 3 kali banyaknya siswa perempuan. Tentukanlah perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kita proses dulu informasi yang ada di soal. Pertama, oke, ternyata di kelas itu banyak siswa laki-lakinya adalah 3 kali banyaknya siswa perempuan. Nah, disinilah skill matematik modelnya kita tuh diuji banget karena kita harus bisa nge-translate dari kata-kata yang panjang ini menjadi suatu model matematika yang lebih simple dan bisa dikerjakan tentunya. Nah, terus habis itu apa yang ditanya? Oh, perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi kita proses dulu nih informasi yang ada, terus sekarang kita modeling. Banyak siswa laki-laki adalah 3 kali banyaknya siswa perempuan. Kita misalin siswa laki-lakinya L, terus siswa perempuannya P. Berarti L atau laki-laki itu sama dengan 3 kali banyaknya siswa perempuan, berarti 3P. Ini. Nah, kita udah dapat informasi ini. Nah, jadi kan lebih simple ya, lebih sederhana dan tentunya lebih efisien untuk kita pecahkanlah solusinya. Nah, di sini dia nanya perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi yang ditanya itu laki-laki banding perempuan. Nah, kita bisa tulis bentuk ini dalam bentuk pecahan. Oke, jangan lupa jadi gini. Nah, tadi laki-laki sama dengan 3 perempuan. Kita bisa ubah laki-lakinya jadi 3 perempuan. Nah, perempuannya tetap ya. Setelah itu, kita boleh nih coret kan ya. Berarti ini kan 1 nih di sini. Berarti jawabannya adalah 3 banding 1. Oke, dapat jawabannya B. Tuh. Ini adalah basic skills banget. Jadi soalnya tuh masih basic banget. Gimana caranya kita memproses suatu informasi, menerjemahkannya ke bahasa matematika tadi, terus baru deh kita eksekusi. Gitu. Oke. Kita bakal lanjut nih ke yang soal selanjutnya. Nah, soal kali ini sama konotasinya setiap tahun terdapat pemilihan ketua kelas. Nah, bedanya itu angkanya ya, bentuk angkanya. Diketahui 3/4 siswa di kelas tersebut memilih Dian, dan sisanya memilih Dion.
Perbandingan jumlah pemilih Dion dan pemilih Dian adalah, coba kalian kerjain dulu, terus nanti kalian boleh jawab, boleh on mic atau boleh di chat juga. Oke, silakan. Oke, udah ada satu jawaban nih dari Feli, 1:3. Yang lain gimana? Apakah sama atau ada yang beda? Boleh jawab dulu. Nanti kalau udah rame kita bahas. Sip, rame banget ini yang jawab pada jawab C. Oke, kita coba bahas ya bareng-bareng. Oke, kita lihat dulu. Setiap tahun terdapat pemilihan ketua kelas. Diketahui 3/4 siswa di kelas tersebut memilih Dian dan sisanya memilih Dion. Oke, kita harus tahu dulu nih, kalau 3/4 itu milihnya Dian. Kita misalin Dian itu DI ya. Nah, jangan DI deh. Kita misalin, kita misalin A. Nah, ini Dian ya, A. Kalau 3/4 milih Dian, sisanya milih Dion. Nah, ingat-ingat lagi nih, materi pecahan kan. Kalau dalam satu kesatuan kelas itu kan satu tuh. Kalau 3/4-nya udah diambil, berarti sisanya 1/4. Nah, ambil 1/4. Nah, 1/4 ini siapa? Adalah sisa dari 3/4. Nah, sisanya ini milih siapa? Oh, milih Dion. Kita misalin O. Oke. Sekarang ditanya nih, perbandingan jumlah pemilih Dion dan pemilih Dian. Jadi tuh di satu kelas tuh yang milih Dion banding yang milih Dian. Dion tadi berapa? 1/4 kan? Bentar kita tulis dulu. Dion banding Dian. Dion tadi 1/4. Dibandingin sama Dian 3/4. Oke. Kalau kita kesulitan dalam bentuk ini, ingat lagi bahwa kita bisa menuliskannya dalam pecahan. Ini. Tuh. Nah, kalau bingung, kan ini sebenarnya bisa langsung red-red kan? Nah, jadi 1/3 C. Tapi kalau bingung, boleh dulu diubah ke bentuk kali ya, seperti di materi pecahan itu, yang udah pernah kita pelajari tentunya di SMA, or di SMP, atau bahkan di SD. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi 1/3 jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Oke, udah pintar-pintar semua ini, udah bisa jawabnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan adalah informasi yang ada di soal, lalu gimana caranya kita mengubahnya ke dalam bahasa matematikanya itu. Terus baru fokus ke pertanyaannya. Nah, simple kan? Ya, 1/4 dari mana? Oke, kita ulang ya. 1/4 itu dapat dari dalam satu kesatuan kelas, ya, ini misalnya kelas. Nah, misalnya ada 32 anak ya. Nah, dari 32 ini, misalnya 3/4-nya itu milih si Dian, gitu. Sisanya tuh milih Dion, gitu. Kenapa dia dapat 1/4?
Ya, karena dalam satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan kelas itu kan satu gitu. Satu kelas, satu gitu. Jadi 3/4 ini ya kan 3/4 miligian tuh, berarti satu kelas ini dikurang 3/4 populasi yang tadi miligian. Oh, berarti sisanya adalah 1/4. Nah, 1/4 ini adalah sisa yang milih Dion. Atau kalau bingung, satunya boleh diubah ke bentuk 4/4. Jadi 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Nah, ya itu benar tuh udah dijawab sama Stephanie. Tuh. Oke, sip. Adakah lagi yang mau ditanyain? Boleh. Oke, kalau nggak ada, kita clear ya. Kita lanjut ke next-nya. Oke. Di sini udah mulai nih. Udah mulai naik level kita. Sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol. Nah, di sini ada air dan alkohol. Ada dua hal ya yang harus kita perhatikan dengan perbandingan 4/3. Ini informasi pertama. Lanjut. Jika 5 liter alkohol, nah kasusnya kita nambahin 5 liter alkohol ke dalam tangki tadi yang ada isinya air dan alkohol. Pas ditambahin alkoholnya ke tangki, berubah perbandingannya jadi 4/5. Nah, jumlah air dalam tangki tersebut adalah, kalau tadi kan cuma nanyain perbandingan ini banding ini gimana. Sekarang kita nerapinnya itu lebih lebih mikir gitu loh. Sekarang yang ditanyanya malah jumlah air dalam tangki tersebut adalah, oke, kita punya data bahwa pertama, perbandingan air dan alkohol di dalam tangki itu mula-mulanya 4/3. Oke, kita tulis dulu awalnya air banding alkohol. Itu 4/3. Nah, terus informasi kedua, kita nambahin 5 liter alkohol ke dalam. Kita tambahin 5 liter. Di sini ya, tambah 5 liter. Ini coret-coret aja ya. Terus berubah nih jadi 4/5. Ini coret-coretannya aja dulu. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa ngerjain ini? Nah, ingat lagi tadi bahwa perbandingan itu adalah bentuk paling sederhana. Yang artinya, kalau perbandingan itu adalah bentuk paling sederhana, maka sebenarnya bentuk asli dari perbandingan itu sebelum disederhanakan adalah kelipatannya. Nah, misalnya nih, ya kita punya 2/3. Tuh. Misal nih, kita bisa nggak nulis 2/3 ini jadi 4/6? Coba. Bisa nggak kita nulisinnya jadi 4/6? Oke, bisa ya. Nah, kenapa bisa? Karena keduanya itu dioperasikan dengan perkalian. Nah, dikaliin siapa? Dikaliin 2. Nah, jadinya 4/6. Nah, maksudnya yang mau aku sampaikan di sini tuh apa sih? Nah, bahwa di sini tuh hal yang paling penting dari suatu perbandingan adalah dia bentuk paling sederhana. Nah, ternyata bentuk aslinya itu adalah kelipatan dari perbandingan itu sendiri. Makanya ya di sini kita bisa tulis nih, air banding alkohol itu bisa kita ubah jadi apa? Jadi 4X banding 3X. Nah, kenapa? Ya tadi, kayak kasus tadi, misalnya kita punya 2/3. Nah, dia bisa ditulis jadi 4/6, sama-sama dikalikan 2. 4/3 bisa dituliskan 4X banding 3X. Keduanya sama-sama dikaliin X. Gitu. Nah, kita udah dapet nih yang pertama, 4X banding 3X. Oke. Setelah itu, kan kita udah dapet sebuah model baru ya, 4X banding 3X. Ketika dia 4X banding 3X, perbandingannya itu kan ditambahin tuh. Tambahin 5 liter tadi.
dia berubah menjadi 4:5. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Siapa tahu masih ada yang bingung nih, kenapa bisa berubah jadi 4x sama apa itu? Sama 3x. Ada yang masih bingung mungkin? Oke, udah pada paham ya? Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, di sini kita udah dapat 4x banding 3x. Kita tahu bahwa ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan ya. Berarti 4x per 3x. Ingat tadi, 3x punya siapa? Punya alkohol. Ternyata ketika alkoholnya ditambahkan 5 liter, nah 4x dan 3x ini bukan bentuk sederhana lagi ya teman-teman. Jadi karena dia udah dikalikan dengan x, dia udah kembali ke bentuk asalnya. Nah, kita bisa bilang begitu. Nah, berapapun x-nya ya, karena nantinya dia bakal bernilai sama karena dia dikalikan oleh bilangan yang sama. Ketika dia ditambahkan 5 liter, gimana sih cara nulisinnya? Nah, ingat siapa yang ditambah 5 liter? Alkohol. Oke, berarti kita tambah 5. Nah, jadi perbandingan baru yang kita punya di sini adalah 4x per 3x ditambah 5. Nah, x-nya ini kita cari. Gitu. Ketika 4x banding 3x ditambahin 5 liter tadi, itu perbandingannya kan berubah tuh. Jadi 4 dibanding 5. Kalau udah begini, tinggal aljabar yang kerja kan. Nah, kali silang lah istilahnya ya. Berarti 20x sama dengan 4 dikali 3x plus 5. Nah, kalau mau langsung boleh. Kalau mau gini, operasional dulu boleh juga. Berarti 20x sama dengan, ini kaliin ke sini, 12x. Ini kaliin ke sini, 20. Dah. Kita lanjut ke sini ya. Space-nya berantakan banget. Ingat, x di sini sama x di sini kan bisa dioperasiin. Berarti pindahlah si 12-nya ke kiri. Jadi kurang ya. Di 20x dikurang 12x sama dengan 20. Oke, sorry. Sama dengan 20. Terus kita lihat nih, oh 20x kurang 12x itu sama dengan 8x. Sama dengan 20. Nah, kalau biasanya ya, aku pribadi sih kalau udah nemu angka-angka yang kira-kiranya nggak terlalu cantik kayak gini tuh pasti, aduh kayaknya jawabannya salah deh. Enggak. Kalau kalian nemu angka-angka yang begini, boleh diterusin dulu ya. Jangan takut. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita menanyakan jumlah air di dalam tangki. Jadi kita fokus ke air. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita ngerjainnya operasional, kita bisa dapat X-nya 20/8. Nah, terus kita masukin tadi airnya berapa? Airnya 4X. Oh, berarti 4 dikali 20/8. Nah, dapatlah hasilnya, ini bagi 4, 1 kan? Ini bagi 4, 2, dapatlah hasilnya 10. Tapi, kalau kita jeli, ya, ngelihat ini persamaan ini, kita bisa main nih. Main pakai apa? Pakai aritmatika dan algebra tadi kan? Berarti 8x sama dengan 20. Oh, lihat airnya 4x. 8x itu bisa nggak sih disederhanain atau diubah jadi 4x ibaratnya gitu kan? Oh, bisa. Dibagi berapa 8 biar jadi 4? Dibagi 2. Oke, berarti kedua ruasnya dibagi 2. Maka kita dapat airnya langsung 4x sama dengan 10. Jadi matematika itu nggak kaku. Matematika itu fleksibel. Dalam artian, kamu bisa nggak cuma ada satu cara gitu loh untuk dapat jawaban. Ada banyak banget cara.
Tapi yang kita gunakan itu sebisa mungkin adalah yang paling efisien. Nah, di sini aku mau ngasih sedikit cara yang lebih efisien gitu daripada operasional gini. Cuman kalau kalian masih belum terlalu terbiasa, boleh pakai cara yang operasional gini. Di satu-satu dulu, cari dulu X-nya. Gitu. Dan jawabannya adalah D. Tuh. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Kak. Oke, jadi lanjut ya, udah clear. Nah, jadi sebenarnya perbandingan tuh bukan cuma ini. Nah, jadi perbandingan tuh ada gimana lagi sih, kan? Sebelum kita masuk ke challenge, aku mau ngasih tahu bahwa selain jenis soal kayak tadi, ya UTBK tuh ya nggak mungkin semudah itu kan ya, teman-teman. Jadi tadi itu yang pertama-tama tuh dasar, terus yang campuran-campuran tadi tuh agak sedikit main-mainin gitu lah istilahnya. Terus kita bakal sering banget berhadapan sama dua hal. Oke, jadi mau nge-review kembali bahwa perbandingan itu ada dua ya. Ada yang senilai. Nah, ini pernah nih kita belajar di SMP. Ada yang berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke. Apa sih bedanya perbandingan senilai dan berbalik nilai? Mungkin most of you atau sebagian besar dari kalian tuh udah pada tahu ya bedanya tuh apa. Tapi di sini aku mau nge-review lagi bahwa perbandingan senilai itu dia sifatnya ketika ada dua hal atau lebih ya yang dibandingkan, itu ketika salah satunya tuh nilainya naik, yang lain juga ikut naik. Itu senilai. Kalau salah satunya turun, itu juga ikut turun. Jadi dia bareng-bareng gitu. Kalau naiknya naik, kalau turun ya turun. Itu senilai. Ketika berbalik nilai, ya sesuai namanya ya, kita langsung tahulah, oh berarti kalau tadi senilai naik ikut naik, turun ikut turun, berarti berbalik nilai itu sebaliknya. Jadi dia berlawanan. Kalau naik, bisa jadi ininya turun, atau sebaliknya gitu. Oke. Nah, soal-soal kayak gini tuh yang paling sering muncul selama aku try out dan belajar itu adalah setipe yang kayak misalnya buat senilai itu ada mobil nih, tuh. Nah, mobil ini semakin gede, maksudnya dia semakin naikin kecepatan, ya kan? Semakin naik kecepatannya, maka waktunya itu bakal lebih cepat kan sampai. Jadi waktu perjalanannya itu jadi lebih sedikit gitu. Terus sorry, ini buat yang berbalik nilai. Nah, jadi efisiensi waktunya lebih sedikit. Makin gede kecepatannya, makin dikit waktu yang diperlukan untuk sampai. Nah, itu yang berbalik nilai. Atau yang paling terkenal tuh soal berbalik nilai, pekerja. Gitu. Misalnya ada proyek, bangun gedung. Nah, gedung ini tuh kalau 12 pekerja, selesainya 36 hari. Gitu-gitu kan. Nah, ini termasuk berbalik nilai. Kalau senilai gimana? Kalau senilai misalnya kamu beli barang, entah itu buku, entah itu pensil. Nah, makin banyak barang yang kamu beli, makin gede juga dong yang kamu keluarkan, harga atau uangnya, gitu kan. Itu senilai. Atau bisa juga nih, pekerja tadi juga bisa. Misalnya, ada 12 pekerja, gitu. Satu pekerjanya gajinya segini, berarti makin banyak pekerjanya, logikanya makin banyak juga kan gaji atau upah yang bakal disediakan lah sama perusahaannya, ibaratnya tuh gitu. Gitu sih kalau soal senilai dan berbalik nilai gitu. Jadi the famous one itu ya pekerja tadi, entah dia sakit lah, inilah, itulah, sih gitu-gitu masalahnya. Oke, jadi sekarang kita bakal coba masuk ke soal tantangan tadi. Kita coba, di sini aku punya
apa ya, soal, jadi bakal aku bacain karena kalau nulisin satu-satu tuh agak ribet juga. Oke, bacain dulu. Yang mana dulu ya? Oke, yang ini dulu deh. Misalnya di rumah kalian tuh ada pompa. Pompanya itu buat apa? Buat nyedot gitu, nyedot lumpur-lumpur setelah banjir. Nah, misalnya punya 6 pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Maaf ya, gambarku jelek. Nah, 6 pompa ini, ingat 6 pompa ini, bisa nyedot 67,5 meter pangkat 3 kotoran-kotoran atau lumpur-lumpur tadi per menit. Nah, jadi kita punya 6 pompa, ya ini 6 pompa, dia bisa nyedot 67,5 meter kubik lumpur atau kotoran-kotoran tadi, itu tiap menitnya tuh segitu yang disedot sama 6 pompa ini. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya kita nambah pompa, kita tambah pompanya jadi pompa tadi yang awal kita tambahin 4, terus yang ditanyakan adalah berapa sih hasil kerja atau lumpur yang disedot selama 4 menit. Nah, ini challenge nih. Tadi kan masih muda-muda tuh. Nah, sekarang kita pakai konsep senilai dan berbalik nilai itu tadi. Coba kalian identifikasi dulu, ini senilai atau berbalik nilai. Aku kasih waktu 10 menit cukup lah ya. Atau 15. Gitu. Sampai ada yang rame deh yang jawab. Nanti kita bahas. Ayo, senilai atau berbalik nilai. Kalian coba deh, setelah identifikasi, menurut kalian apakah itu senilai atau berbalik nilai, terus kalian kerjain soalnya. Kira-kira kalau dia pompanya ditambah 4, terus selama waktu 4 menit, berapa lumpur, berapa banyak lumpur, atau berapa banyak kotoran sih yang bisa disedot gitu. Ayo guys, kalian pasti bisa. Oke, sorry ya. Kalian bingung ya sama soalnya. Jadi tuh, aku ulang lagi ya. Ada 6 pompa. Awalnya kita punya 6 pompa buat nyedot lumpur-lumpur gitu. Habis itu, setiap menitnya 6 pompa ini bisa nyedot tuh segini. Oke, setiap menit ya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tambahin 4 pompa dari pompa semula ini, kira-kira berapa banyak yang bisa kita sedot dalam waktu 4 menit? Tuh.
Apakah ada yang masih bingung sama soalnya? Oh iya, oh rubahnya. Iya, clear, nggak apa-apa. Oke, udah banyak yang jawab nih. 450, 450, 450. Yang lain apakah jawabannya sama? Kita diskusi. Kalau nih udah pada sama, udah pada satu hati, kita diskusi. Oke, masih adakah yang mau menjawab? Oke, kita langsung bahas aja. Oke, warna apa ya? Nah, ini deh. Jadi, teman-teman, kita berpikir bahwa 6 pompa, kita punya 6 pompa nih. Oke, ada 6 pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pompa ini bisa nyedot segini banyak dalam 1 menitnya. Tiap menit lah, pokoknya dia nyedotnya segitu 6 pompa. Coba kalian mikir, makin banyak pompa, yang disedot makin banyak atau makin dikit? Coba. Jawab dulu itu. Kalau makin banyak pompanya, apakah yang kita sedot itu makin banyak atau lebih sedikit? Tuh, makin banyak kan? Nah, sip, makin banyak. Berarti udah mulai dapat nih sense-nya. Makin banyak pompa, makin banyak yang disedot. Artinya apa? Ketika ini naik nilainya, maka nilai ini juga naik. Nah, maka dari itu ini adalah perbandingan senilai. Oke, congratulations. Berarti udah bisa nih identifikasinya. Ketika kita udah tahu informasi itu, kita mikir, oh inget-inget lagi nih, gimana caranya mengoperasikan perbandingan senilai. Kita bisa bilang, tipsnya itu adalah ketika kita punya 6, nah kita punya 67,5. Ini per menit ya, per menit. Ketika pompanya kita tambahin, jadi 4 ditambah 4, maksudnya 6 ditambah 4, maaf. Nah, itu kan jumlahnya jadi 10. Ketika dia 10 itu berapa? Titik-titik per menit. Nah, jadi gimana caranya? Oh, kalau dia 6, 67,5. Berarti kalau dia 10, berapa? Gitu kan mikirnya pasti. Nah, ini ketika dia senilai, kita mengalihkan silang. Berarti ini kita misalin X meter kubik per menit ya. Kita misalin. Nah, 6 kali ini, terus ini kali ini. Gitu. Kita dapatlah 6X sama dengan 67,5 dikalikan dengan 10. Berarti komanya hilang gitu kan. Simbolnya berarti, aduh, sorry, salah. Oke. Mana nih? Oke. Berarti ini 675. Berarti X atau jumlahnya itu per menit adalah 675 per 6. Lagi-lagi kalau angkanya kurang cantik ya, nggak apa-apa. Gas aja. Oke, ditanya tuh sekarang, kalau seandainya 4 menit, dalam 4 menit ini kan baru per menit nih ya, teman-teman, ini baru per menitnya. Kalau 4 menit gimana? Tinggal kaliin 4. Nah, kaliin 4 berarti 275. Salah. Maaf. Berarti 675 ya per 6 dikalikan 4. Ini bisa disederhanain ya, bagi 2. Ini 2, 3. Oke, kita bakal dapat hasil benar tadi yang udah jawab 450. Oke. Atau ya nggak cuma ini caranya. Operasinya sejenis, tapi kita nggak harus operasional ini. Kita bisa aja langsung, 67,5 per menit. Berarti buat nyamain yang ini, ketika kondisinya 10 pompa,
itu kita langsung aja kaliin 67,5 kita kaliin 4 gitu. Berarti untuk 6 pompa selama 4 menit itu adalah 270 ya. Nah, 270 meter pangkat 3 gitu. Berarti kalau gitu, kalau 10 pompa kan sama dengan X. Oke, kali silang lagi kan. Berarti 6X sama dengan 270 kalikan dengan 10 per 6. Oke, ini juga dapat hasilnya 450. Jadi banyak, sekali lagi, nggak cuma satu cara ya kita buat dapat jawaban tuh, ada banyak cara. Tergantung gimana menurut kita yang lebih efisien. Apakah kita lebih suka secara operasional, ataukah kita suka terstruktur banget, atau kita suka yang cepat gini. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh ya, 270 ini 270 itu didapat dari 67,5 dikalikan 4. Nah, kalau tadi kan kalau yang pertama kita ngikut yang atas. Kita ngitung dulu per menit, terus baru kita cari hasilnya kalau 4 menit. Nah, kalau yang satunya, yang ini, kalau lebih suka yang lebih simple, itu dari awal, informasi awal ini kita langsung kaliin 4. Nah, kita langsung kaliin 4, biar nyamain. 6 pompa itu, kalau 4 menitnya tuh seberapa menghasilkannya? Nah, dapatlah 270. Berarti yang 10-nya tinggal langsung kan, langsung dapat dari sini. Kalau yang 10 pompa dalam waktu 4 menit. Gitu. Apakah menjawab, Stephanie? Sip. Oke, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan ya. Oke, kalau nggak ada, kalian berarti udah bisa nih mengidentifikasi mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Jadi, tipsnya itu tadi ya, mengingatkan kembali bahwa kalau dia senilai, itu bisa dikali silang. Kalau dia berbalik nilai, itu kalinya gini aja, kayak datar ini kali ini, terus ini kali ini. Tuh. Jangan dilupain ya, itu walaupun kelihatannya sepele, materi SMP kan ya, itu tuh dasar banget gitu. Oke, ini aku clear ya. Kita coba yang kedua. Kita coba soal legend kita. Oke. Sip. Jadi misalnya ada 12 pekerja. Ada 12 pekerja yang bekerja untuk membangun sebuah sekolah. Tuh. 12 pekerja ini bisa menyelesaikan sekolah itu dalam waktu 16 hari. Nah, jadi waktu yang dihabiskan oleh 12 pekerja untuk membangun sekolah tersebut adalah 16 hari. Lalu, long short story, 4 hari nih mereka kerja, udah lewat nih 4 hari mereka kerja. Jadi udah 4 hari nih jalan kerjaannya. Tiba-tiba setelah 4 hari ini ada 4 orang. 4 orang yang sakit. Oke. Ketika 4 orang sakit ini, ya mereka nggak nyari apa ya? Nggak nyari pengganti gitu loh. Jadi kalau mereka nggak cari pengganti kan berarti otomatis pekerjaan itu jadi lebih lama kan ya selesainya gitu kan logikanya. Nah, yang ditanyakan kira-kira waktu buat nyelesain proyek itu ngaretnya jadi berapa hari gitu. Jadi waktu penyelesaian berapa hari? Berapa hari? Oke. Ulangi lagi soalnya. 12 pekerja ya, targetnya itu harusnya bisa selesai dalam waktu 16 hari. Long short story,
4 hari nih udah mereka kerja, oh udah selama 4 hari, bagus kerja, gini-gini. Setelah itu ternyata 4 orang sakit. Mereka nggak nyari backup, nggak nyari pengganti, ya akhirnya mereka end up kekurangan 4 pekerja. Pada akhirnya mereka kekurangan 4 pekerja, dan yang ditanyakan pada kasus ini adalah waktu penyelesaiannya jadi berapa hari. Oke, kalian boleh analisis, terus langsung eksekusi. Silakan. Oke, udah banyak nih yang jawab 18 hari, 18 hari, 18 hari. Aku mau milih yang pertama kali jawab nih, buat coba jelasin. Yasmin, silakan. Dari mana bisa dapat 18 hari? Bagi-bagi ke teman-temannya, biar teman-temannya tahu. Kalau aku, Kak, jadi 12, aku kali 16 dulu, jadi 192. Itu yang total pekerjaan yang udah dikerjakannya. Terus, itu total pekerjaannya 12 kali 16, jadi 192. Terus yang udah dikerjakan 12 kali 4, jadi 48. Terus aku kurangin, jadi 192 dikurangin 48, jadi 144. Terus sisa pekerjaannya itu kan 12 dikurangin 4, jadi ada 8. Terus aku bagi, jadi 144 dibagi 8, jadi 18 gitu, Kak. Oke, sip ya. Jadi banyak lagi-lagi, banyak cara untuk mendapatkan jawaban. Nah, itu caranya si Yasmin. Sekarang, Elvin bilang nggak kebayang tuh, Min. Gimana? Oke, jadi itu adalah caranya Yasmin ya. Itu caranya kreatif sih, gitu. Karena nggak setiap orang sih bisa mikir kayak gitu pastinya. Keren. Oke, yang lain ada nggak nih yang mau nge-spill jawabannya? Boleh raise hand atau ketik di chat gitu, bilang aku gitu. Adakah yang ingin sama cara? Oke. Adakah yang menggunakan cara lain misalnya? Tuh. Atau yang beda? Boleh, kalian langsung aja. Adakah? Hey, kalau gitu, itu cara Yasmin tadi ya. Ya, hebat sih. Aku aja nggak pikiran jujur kayak gitu. Nah, kalau secara... Enggak, itu ada gempuran-gempuran gitu loh ya, sampingnya ya. Apa? Boleh tolong di upload dulu, teman-teman. Biar kita lebih fokus. Oke. Jadi, kita lihat di sini 12 pekerja, ya, 12 pekerja itu bisa menyelesaikan dalam waktu 16 hari. Oke. Ternyata nih 4 hari itu udah berlalu. Dan 4 orang itu sakit. Oke, jadi kan 16 hari udah selesai 4 hari nih, berarti kita punya sisa 12 hari ya. Kita punya sisa 12 hari. Sekarang kita lihat pekerjanya. Pekerjanya ada 12. 4 orang sakit. Berarti setelah itu kan, setelah pekerjanya sakit, kita cuma punya 8
pekerja. Berarti 8 pekerja ini bisa nyelesain berapa gitu. Oke, berarti 12 pekerja itu bisa menyelesaikan dalam waktu 16 hari. 8 pekerja bisa nyelesain X hari gitu. Pakai tips tadi ya, 12 kalikan 16 dibagi 8. Red 2. 24. Oke, kita dapat X-nya 24. Tapi 4 hari udah jalan nih. Oke, kita kurang aja sama 4. Jawabannya adalah 20 hari. Ayo, coba diperiksa dulu tadi ada kesalahan di mana nih? Kira-kira apakah ada kesalahan di tahap-tahap tertentu? Tapi tadi bisa sih pakai caranya Yasmin itu kreatif. Bisa. Oke, ada salah di mana tadi? Apakah kalian kegocek, teman-teman? Oke, jadi aku ulangi sekali lagi ya. 12 pekerja itu bisa nyelesain 16 hari. Oke. Sekarang 4 orang tuh sakit. Oke, kita bisa abaikan dulu deh. Ini kita abaikan dulu harinya. Kita fokus dulu deh ke orangnya. Orangnya sakit nih. 4 orang sakit. Berarti pekerjanya sisa 8. Oke. Terus ya udah pakai metode yang berbalik nilai ya. Nah, ketika itu 12 kali 16, 8 kali X. Berarti, oh iya, sorry, ini 8X. Aduh, ini kan 8X tuh, berarti jadi X sama dengan, oh nggak bener deh. Bener-bener, X sama dengan 12 kali 16, jadi 8. Itu dikali sama harinya dulu, terus dikurang. Iya, bener sih. Kalau cara Yasmin tadi ya, dari yang aku tangkap tuh, bener nggak sih, Min? Kalau seandainya kamu tadi tuh mengoperasikan dulu ini, dikaliin dulu. Bentar, mana sih? Nah, yang 12 pekerjaan ini dikali 16 dulu ya, Min? Iya, oh gitu, Kak. Nah, habis itu kamu ngapain tadi? Terus 12 kali 4. Nah, dia 12 kali 4 ya. 12 dikalikan dengan, ya ampun, pencet. 12 dikalikan 4 hari. Nah, di situ tadi prosedurnya salah. Emang sih kita bisa pakai cara apa aja, tapi fokus kita di sini. Nah, ternyata salahnya Yasmin di situ. Kenapa? Oh, dia mengalihkan 12 pekerja dengan 4 hari. Kenapa nggak boleh? 4 hari ini adalah pekerjaan yang sudah mereka kerjakan bersama-sama. Kerjakan bersama-sama dalam artian 12 orang ini tuh lengkap formasinya, ngerjain selama 4 hari. Itu lengkap ya formasinya. Jadi 4 hari ini tuh masih masuk ke 16 hari ini. Di soal itu maksudnya gitu. Maka tadi tuh seharusnya jangan dikaliin. Nah, yang tepat ya 12 ini dikalikan 16. Oke. Terus kalau emang mau pakai data itu tadi, ya berarti sisanya kan 8 orang tuh. Ya mau nggak mau balik lagi ke X. Terus nanti hasilnya dikurangin 4 hari. Atau boleh juga X min 4 langsung di sini. Tuh. 12 pekerja 16 hari. Tuh 8 pekerja sama dengan X dikurang 4. Karena 4-nya tadi sudah dikerjakan bersama-sama. Udah selesai. Bentar aku baca chat dulu. Buat kurangin yang sudah sama, yang belum dikerjakan. Oke, jadi jawab Stephanie ya. Oke, jadi gitu. Kalau mau lebih hati-hati lagi, ya ini tadi 12 pekerja 16 hari. Berarti kan udah dilaksanakan selama 4 hari. Oke, udah ada 4 orang sakit. Misalnya nggak mau nih pakai cara ini, aduh ribet. Ya udah langsung aja 12 pekerja 16 hari. 8 pekerja, nah 8 pekerjanya dapat dari 12 dikurang 4. 8 pekerja
Berarti harinya itu adalah X dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Karena 4 hari tadi udah dilaksanakan secara bersama-sama. Gitu loh. Nah, dari sini bisa tuh langsung kan, berarti 12 kali 6 sama dengan 12 dikalikan 16 sama dengan 8 kali X, 8X kurang 32. Nah, segini. Terus 12 kali 16 itu berapa? Cari. Ntar 32-nya pindah ruas. Habis itu baru dibagi 8. Gitu. Jadi ada banyak cara buat dapetin jawaban ini. Yang terpenting adalah dalam prosesnya kita nggak menyalahi aturan agar nanti diharapkan kita mendapatkan jawaban yang sama walaupun caranya berbeda. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini adalah soal challenge yang terakhir. Jadi mau nanya yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Misalnya ada yang tadi yang kurang dipahami, boleh. Silakan. Oke. Ini udah ada 2 contoh soal. Yaitu senilai dan berbalik nilai. Jadi review lagi bahwa senilai itu dia semakin besar satunya, yang lain juga ikut gede gitu kan. Kalau yang berbalik ya berarti satunya naik, satunya turun. Itu aja sih visualisasinya. Berarti lebih mudah cara kakak yang pertama. Ya sih lebih apa ya? Kalau dalam operasi aljabar sama aritmatikanya ya emang lebih mudah gini kan, lebih mudah dipahami gini. Tapi kalau modelingnya mau langsung yang ini juga ya nggak salah gitu. Cuman ya harus effort lagi kan, nyari 12 kali 16, terus baru ditambahin 32, berarti 8. Jadi bisa aja sih kalau kalian udah menguasai aljabar, oke, itu bisa tahu 12 kali 16 kan. Nah, 12 kali 16. Terus ini kan bisa dikeluarin 8 lagi ya. Jadi nggak usah dikaliin gitu ibaratnya. Jadi 8 X min 4, ya udah berarti X min 4 itu 12 kali 16 jadi 8. Coret-coret 2, 24 sama dengan X min 4. Berarti X-nya 20, sama aja. Tuh. Jadi sekali lagi banyak cara. Oke, itu adalah materi buat hari ini tentang perbandingan. Thanks for playing with me. Terima kasih karena udah mau main bareng sama aku malam hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, aku tunggu sampai 1945. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita langsung udahan aja. Oke, iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian ngerasa insecure karena TO atau apa gitu, bisa digembeng lagi lah dirinya biar lebih kuat. Oke. Ya, sama-sama ya semuanya. Terima kasih juga karena kalian udah menyempatkan waktu buat belajar malam ini. Semoga sukses ya. Semoga diterima di PTN yang diinginkan dan di prodi yang diinginkan. Oke. Ada yang mau ibu. Gak apa-apa ya. Aku nggak promosi sih, tapi boleh deh. Thank you very much ya semuanya udah join kelas hari ini. Oke, boleh live kalau udah selesai.